Jika Anda memaksakan diri untuk terus bergerak saat merasa pusing, stroke bisa menyerang Anda. Berbaring segera setelah makan adalah obat terbaik. Jika Anda berusia di atas 70 tahun, lakukanlah hal ini mulai hari ini cukup selama 3 hari saja. Hari ini saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Anda, yaitu Ibu Sri, seorang wanita berusia 71 tahun. Ibu Sri adalah sosok yang membesarkan anak-anaknya dengan berjualan ikan di pasar tradisional seumur hidupnya. Karena beliau adalah tipe orang yang tidak pernah duduk santai, barang sejenak orang-orang di sekitarnya memujinya sebagai teladan kerja keras dan orang yang lurus hidupnya. Ibu Sri sendiri menganggap ketekunannya itu sebagai lencana kehormatan dalam hidupnya. Namun 6 bulan lalu gejala aneh mulai muncul. Setelah selesai bekerja seperti biasa dan menyantap semangkuk soto hangat dengan lahap, tiba-tiba pandangannya memutih dan kepalanya terasa sangat pening. Awalnya beliau menganggap itu hal sepele, berpikir mungkin tenaganya menurun karena faktor usia. Jadi beliau mulai makan lebih banyak daging dan membeli suplemen kesehatan yang katanya bagus untuk tubuh. Namun bukannya membaik, gejalanya justru semakin parah. Belakangan setiap kali habis makan tubuhnya terasa berat seperti tertindih beban ribuan kilo dan dunia terasa berputar hingga beliau harus terduduk lemas di tempat. Ibu Sri merasa seperti sedang berpura-pura sakit, jadi beliau tidak berani bilang ke anak-anaknya dan hanya menahan sakit sendirian. Saat pergi ke rumah sakit untuk diperiksa dokter, hanya bilang tidak ada anemia dan tekanan darahnya normal. Tapi penderitaan Ibu Sri itu nyata adanya. Saat saya bertemu Ibu Sri, saya langsung tahu penyebabnya. Ini adalah sinyal SOS terakhir yang dikirim tubuh Ibu Sri untuk menyelamatkan otaknya. Hadirin sekalian, otak kita hanya menyumbang 2% dari berat tubuh kita. Tapi organ kecil ini sendirian menghabiskan 20% dari seluruh oksigen dan energi di tubuh kita. Bisa dibilang otak adalah organ VIP yang sangat boros bahan bakar berkualitas tinggi. Jika pasokan darah ke otak berkurang barang 1 menit saja, sel-sel otak akan menjerit. Namun saat kita makan terjadi perpindahan darah besar-besaran di dalam tubuh kita. Darah dalam jumlah besar dialirkan ke usus untuk mencerna makanan. Pada saat inilah tubuh kita harus membagi darah dengan sangat cermat. Sambil memberikan darah ke lambung tubuh, juga harus menjaga aliran darah ke otak tetap stabil. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, kemampuan pengaturan ini perlahan rusak. Saat darah berkumpul di lambung tubuh, gagal mempertahankan pasokan darah ke otak. Ibu Sri memaksakan diri bekerja saat otaknya sedang kelaparan dan akibatnya adalah penurunan aliran darah ke otak. Ini bukan sekadar masalah pusing biasa, ini adalah peringatan bahwa otak sedang perlahan mengering. Cerita yang akan saya sampaikan hari ini adalah panduan penyelamatan otak bagi mereka yang seperti Ibu Sri menderita pusing tanpa sebab dan kelelahan setelah makan. Saya akan menjelaskan satu persatu prinsip ilmiah dan cara mempraktekannya, mengapa Anda harus berbaring segera setelah makan, dan bagaimana tindakan sepele itu bisa membuat otak Anda 10 tahun lebih muda. Ini bukan kemalasan. Ini adalah bentuk perhatian paling berkelas untuk otak Anda. Saya yakin video hari ini akan sangat membantu menjaga kesehatan otak Anda dan keluarga. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, silakan tekan tombol suka like sekarang juga dan tolong tuliskan satu kata otak di kolom komentar. Partisipasi kecil Anda menjadi kekuatan besar untuk menyebarkan informasi kesehatan berharga ini kepada lebih banyak orang yang membutuhkannya. Baiklah, mari kita langsung ke pokok permasalahan. Hadirin sekalian, mulai hari ini ingatlah satu hal ini. Tindakan terpenting yang harus Anda lakukan segera setelah makan bukanlah mencuci piring, bukan pula jalan-jalan keliling kompleks. Tindakan itu adalah merebahkan tubuh dengan nyaman selama 20 menit. Ya, benar sekali. Berbaring segera setelah makan adalah resep paling pasti dan cepat untuk menyelamatkan otak. Mengapa demikian? Sekarang saya akan jelaskan alasan medisnya yang mengejutkan dengan sangat sederhana. Saat kita berdiri atau duduk, tubuh kita bertarung melawan kekuatan raksasa bernama gravitasi. Bayangkan jantung Anda adalah pompa air di lantai dasar sebuah apartemen tinggi, dan otak Anda adalah penthouse lantai teratas di lantai 10 apartemen tersebut. Agar pompa di bawah bisa menaikkan air sampai ke lantai 10, tentu butuh tekanan yang sangat besar, bukan jantung kita pun demikian. Memompa darah melawan gravitasi hingga ke ujung kepala adalah kerja keras yang sangat melelahkan bagi jantung. Nah, di sini masalah yang lebih besar muncul, yaitu situasi setelah makan. Saat kita makan, tubuh kita masuk ke mode darurat.
Lambung dan usus membutuhkan jumlah darah yang sangat besar untuk memecah makanan dan menyerap nutrisi. Saat ini manajer darah dalam tubuh kita mengambil keputusan. Sekarang pencernaan sedang mendesak, jadi kurangi jatah darah ke tempat lain dan alihkan semuanya ke lambung. Salah satu tempat yang paling dulu dikorbankan pasokan darahnya adalah otak. Sudah susah menaikkan darah karena gravitasi, ditambah lagi darahnya ditarik semua ke lambung, maka terjadilah kekeringan pasokan air di penthouse alias otak kita. Inilah wujud asli dari hipotensi postprandial, tekanan darah rendah setelah makan atau penurunan aliran darah otak setelah makan. Oksigen dan nutrisi ke otak berkurang drastis, kepala jadi linglung, kantuk menyerang, dan jika parah Anda akan merasakan pusing berputar seperti Ibu Sri. Tapi apa yang terjadi jika Anda merebahkan tubuh menjadi datar? Pompa di lantai dasar tidak perlu lagi menembakkan air sekuat tenaga ke lantai 10 karena jantung dan otak kini berada di ketinggian yang sama. Sekarang pompa hanya perlu mengalirkan air ke samping. Hanya dengan 10% tenaga saja darah akan mengalir deras membanjiri otak. Sel-sel otak akhirnya bisa menghirup oksigen segar dan kembali bertenaga. Ibu Sri pun sangat terkejut mendengar penjelasan saya. Seumur hidupnya beliau takut dibilang malas atau seperti ular kekenyangan kalau tidur setelah makan, jadi beliau menahan rasa pusing dan memaksakan diri berjalan di pasar. Kerajinan beliau itulah yang justru perlahan membunuh otaknya. Ibu Sri mulai mengikuti resep saya berbaring miring atau bersandar selama tepat 20 menit setelah makan. Ajaibnya, pusing setelah makan yang selama ini menyiksanya hilang tak berbekas. Tentu saja ada hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi Anda yang memiliki gejala asam lambung naik GERD. Jika orang dengan kondisi ini berbaring rata sepenuhnya, asam lambung bisa naik ke kerongkongan dan menyebabkan dada terasa panas, heartburn. Untuk kasus seperti ini, gunakan bantal atau sandaran di punggung untuk mengangkat tubuh bagian atas sekitar 15 hingga 20 derajat. Sudut segini saja sudah cukup untuk mencegah asam lambung naik, sekaligus memastikan aliran darah ke otak tetap lancar. Hadirin sekalian, camkan ini baik-baik. Berbaring 20 menit setelah makan bukanlah simbol kemalasan, melainkan istirahat paling mulia untuk menjaga otak Anda. Otak harus mendapatkan nutrisi yang cukup agar pikun demensia bisa dicegah dan fungsi kognitif tetap terjaga. Mulai hari ini tidak peduli apa kata keluarga, berbaringlah dengan percaya diri. Tunjukkan video ini kepada keluarga Anda dan jelaskan alasannya. Jika cerita hari ini bermanfaat, tolong bagikan video ini kepada teman-teman tersayang atau orang tua Anda, terutama bagi mereka yang sering mengeluh, lemas. Setelah makan, video ini bisa menjadi penyambung nyawa. Satu kali Anda membagikan bisa menciptakan keajaiban yang menyelamatkan kesehatan otak seseorang. Jika rahasia pertama yaitu berbaring setelah makan adalah pertolongan pertama untuk memadamkan api, maka dua hal berikut yang akan saya sampaikan adalah pengobatan mendasar untuk memperbaiki tubuh Anda yang rusak dan membuka jalan tol. Aliran darah ke otak. Apa yang akan saya sampaikan mulai sekarang akan mengubah total cara tidur dan kebiasaan duduk Anda sehari-hari. Apakah Anda siap? Solusi kedua adalah teknik tidur angkat tangan, pose kemenangan. Lakukanlah mulai malam ini saat Anda tidur. Saat tidur, letakkan kedua lengan Anda sedikit di atas dada. Mungkin ada yang berpikir, suara aneh apa ini? Tapi ada ilmu anatomi tubuh yang luar biasa tersembunyi di sini. Darah di tubuh kita sama pentingnya saat kembali ke jantung dengan saat keluar dari jantung. Dengan begitu, jantung bisa memompa darah segar kembali ke kepala. Namun seiring bertambahnya usia otot di sekitar dada menjadi kaku dan rongga dada menyempit. Jika Anda tidur dengan tangan ke bawah, dada akan semakin mengkerut dan pembuluh darah balik vena besar yang melewatinya akan tertekan. Jalan bagi darah untuk kembali ke jantung menjadi sempit. Lalu apa yang terjadi jika Anda mengangkat tangan sedikit ke atas dada? Dada yang tadinya mengkerut akan terbuka lebar. Ruang di antara tulang rusuk melebar, paru-paru bisa bernapas lebih dalam, dan jalur vena besar yang masuk ke jantung terbuka lebar. Darah vena akan mengalir deras masuk ke jantung sehingga jantung siap mengirimkan darah yang cukup ke otak. Namun ada peringatan. Jangan merentangkan tangan lurus tinggi-tinggi di atas kepala. Itu justru bisa membuat sendi bahu sakit dan lengan kesemutan. Cukup tekuk siku dengan nyaman dan letakkan tangan di sekitar bahu atau dada atas secara alami. Ibu Sri awalnya juga merasa canggung dan tangannya sering turun sendiri. Tapi tepat pada pagi hari ketiga, beliau berkata begini,
Dokter sungguh ajaib, saat bangun tidur, kepala saya terasa jernih seolah kabutnya hilang. Anda pun cukup mencobanya selama 3 hari, dan Anda akan merasakan perbedaannya di seluruh tubuh. Solusi ketiga adalah saat duduk di kursi dorong pantat Anda, masuk sampai mentok ke sandaran kursi. Hadirin sekalian, bagaimana cara Anda duduk biasanya? Apakah duduk di ujung sofa atau duduk dengan punggung membungkuk? Posisi itulah pelaku utama yang menginjak-injak saraf otonom Anda dan membuat otak kelaparan. Jika Anda tidak mendorong pantat sampai ke belakang, panggul akan tidur miring ke belakang. Jika panggul miring, punggung akan membungkuk dan sebagai kompensasinya leher akan menjorok ke depan. Jadilah leher kura-kura text-neck. Leher Anda bukan sekadar tiang penyangga kepala. Ini adalah jalan tol utama tempat lewatnya saraf-saraf dari otak ke seluruh tubuh. Terutama saraf otonom yang mengatur pembuluh darah dan detak jantung, semuanya melewati sela-sela tulang leher ini. Tapi jika leher maju ke depan, seperti kura-kura, dan tulang leher menjadi lurus kaku, apa yang terjadi? Ini sama seperti ada batu besar jatuh di tengah jalan tol, sehingga jalanan macet total. Saraf tertekan dan terpuntir, pengiriman sinyal pun jadi kacau. Jika keseimbangan saraf simpatik dan parasimpatik rusak, tubuh tidak bisa mengatur tekanan darah sesuai situasi. Saat kita makan dan darah berkumpul di lambung, saraf otonom seharusnya bereaksi cepat menyempitkan pembuluh darah untuk menjaga tekanan darah, tapi kemampuan ini hilang. Dalang sebenarnya dari pusing setelah makan yang dialami Ibu Sri adalah saraf otonom yang rusak ini. Ibu Sri seumur hidup menunduk saat membersihkan ikan, dan saat istirahat pun beliau duduk merosot di sofa sambil main HP. Kebiasaan itulah yang merusak leher dan melumpuhkan saraf otonomnya. Jadi saya berpesan sungguh-sungguh kepada Ibu Sri, mulai sekarang kalau duduk di kursi, pantat harus masuk sedalam-dalamnya. Punggung harus menempel sandaran agar panggul tegak, dan kalau panggul tegak, leher akan kembali ke posisinya. Leher harus tegak agar jalan tol ke otak terbuka dan saraf otonom hidup kembali. Setelah saya sampaikan hal itu, Ibu Sri mulai sadar untuk selalu mendorong pantatnya ke belakang saat duduk. Awalnya beliau bilang punggungnya kaku dan tidak nyaman, tapi segera beliau terbiasa. Dan yang mengejutkan, sakit kepala kronisnya pun ikut hilang. Hadirin sekalian, teknik tidur angkat tangan dan duduk mentok ke belakang yang saya sampaikan hari ini adalah obat terbaik untuk menyelamatkan otak Anda tanpa biaya sepeser pun. Jika saraf otonom pulih, pengaturan tekanan darah setelah makan akan membaik, bahkan insomnia dan kelelahan kronis bisa teratasi sekaligus. Jika video ini benar-benar bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasi. Anda tidak akan ketinggalan informasi berharga untuk menjaga kesehatan Anda. Subscribe dari Anda adalah semangat terbesar bagi saya untuk membuat video yang lebih baik. Nah, sekarang saya akan membocorkan jadwal harian ajaib tentang bagaimana Ibu Sri benar-benar mendapatkan kembali vitalitasnya hanya dalam 3 hari. Anda boleh mengambil kertas dan pena untuk mencatatnya sekarang, atau simpan baik-baik isi ini di kepala Anda. Rutinitas ini bukan sekadar mengisi waktu, melainkan cetak biru, presisi untuk memulihkan saraf otonom yang rusak dan menyuplai air kehidupan ke otak. Pagi hari Ibu Sri kini tidak lagi dimulai dengan langsung melompat bangun dari tempat tidur. Saat membuka mata, hal pertama yang dilakukan adalah tetap berbaring, mengangkat kedua tangan ke atas dada, dan melakukan gerakan peregangan ngulet sebanyak 5 kali. Ini adalah pemanasan untuk membuka otot dada yang kaku semalaman dan membuka jalan agar darah kembali ke jantung. Hanya dengan investasi 1 menit ini, Anda bisa merasakan kepala menjadi jernih. Setelah itu bangun perlahan dan minum segelas air hangat kuku. Porsi sarapan dikurangi sekitar 1 sendok dari biasanya. Menghindari makan berlebihan adalah jalan pintas untuk menyelamatkan otak. Setelah makan, Ibu Sri tidak langsung memakai sarung tangan karet yang berat. Sebaliknya, beliau pergi ke sofa ruang tamu, menaruh 2 atau 3 bantal di punggung dan berbaring dengan tubuh bagian atas tegak miring sekitar 20 derajat. Karena Ibu Sri memiliki lambung yang agak lemah, beliau sangat mematuhi sudut ini agar asam lambung tidak naik. Selama 20 menit, beliau memejamkan mata dan menikmati sensasi darah yang mengisi otaknya dengan nyaman. Setelah 20 menit, Ibu Sri bisa menyelesaikan cuci piring dengan sangat ringan, tanpa gejala kepala pening seperti dulu, lalu berangkat ke pasar. Saat bekerja di pasar pun beliau mempraktikkan keajaiban 1 cm.
Setiap kali duduk sebentar di kursi saat membersihkan ikan, beliau mendorong pantatnya kuat-kuat sampai menyentuh sandaran kursi. Dengan begitu, punggungnya otomatis tegak dan leher yang tadinya menunduk jadi lurus kembali. Karena leher tegak, saraf otonom mulai bisa bernapas dan rasa lelah luar biasa yang biasanya datang setiap sore berkurang drastis. Setelah makan malam, beliau juga melakukan istirahat berbaring selama 20 menit dan saat hendak tidur malam, beliau menjauhkan ponsel pintar smartphone. Beliau mendengar penjelasan saya bahwa menunduk melihat ponsel selama 1 jam sama dengan memblokir aliran darah ke otak selama 3 jam. Sebagai gantinya, beliau tidur dengan pose tangan diletakkan nyaman di dada dan tidur nyenyak. Setelah menghabiskan tepat 3 hari seperti ini, saat saya bertemu, beliau lagi rona wajah Ibu Sri menjadi cerah seperti saat beliau masih gadis. Nah, tapi hadirin sekalian, ada satu poin lagi yang sangat penting di sini. Saat saya bilang istirahat setelah makan, sama sekali bukan berarti Anda harus tiduran seharian. Ini ibarat kita mengisi bensin mobil sampai penuh untuk menempuh perjalanan jauh. Jika Anda sudah mengisi otak dengan darah segar dan oksigen selama 20 menit, sekarang Anda harus keluar membawa energi tersebut. Waktu di mana aliran darah otak pulih dan kepala menjadi jernih, itulah golden time, waktu emas bagi otak Anda untuk bekerja paling cerdas. Saat itu jangan diam saja. Pergilah jalan santai keliling kompleks atau mulailah belajar bahasa asing yang selama ini ingin dipelajari atau lakukan aktivitas asah otak seperti catur atau teka-teki silang. Otak semakin dipakai akan semakin mudah. Jika sudah mengisi daya otak dengan istirahat 20 menit, sisa waktunya harus digunakan untuk menghabiskan energi itu. Dengan begitu koneksi antar sel otak menjadi lebih kuat dan tidak ada celah bagi pikun untuk masuk. Sekarang saya akan membahas 3 pertanyaan yang paling membuat Anda penasaran saat mempraktikkan metode ini. Pertanyaan pertama, Dok. Kalau langsung tiduran habis makan, apa tidak bikin gemuk? Atau nanti malah tidak bisa mencerna makanan? Hadirin sekalian, sama sekali tidak demikian. Justru sebaliknya. Jika kita stres dan memaksakan tubuh bergerak, tubuh akan menganggapnya sebagai situasi darurat dan cenderung menyimpan energi sebagai lemak. Namun jika Anda berbaring nyaman selama 20 menit setelah makan dan membiarkan darah fokus ke otak dan lambung, metabolisme menjadi lancar sehingga pencernaan justru lebih baik dan pembakaran energi jadi lebih efisien. Tapi ingat, jangan makan sampai terlalu kenyang. Makan secukupnya lalu berbaring adalah kuncinya. Pertanyaan kedua, saya punya GERD, asam lambung parah, benarkah boleh berbaring? Ya, seperti yang terus saya tekankan, bukan berbaring rata sepenuhnya, tapi angkatlah tubuh bagian atas sedikit. Sudut miring ini secara fisik mencegah asam lambung naik, sekaligus mengurangi perbedaan ketinggian antara jantung dan otak, jadi sangat membantu memastikan aliran darah ke otak. Jika dada terasa sesak saat berbaring, naikkan sudutnya sedikit lagi sampai Anda menemukan posisi paling nyaman. Pertanyaan ketiga, bantal apa yang harus dipakai? Bantal tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Penting agar lengkungan alami leher tetap terjaga saat berbaring. Bantal yang terlalu tinggi membuat tulang leher lurus dan menekan saraf otonom, sedangkan bantal yang terlalu rendah bisa meningkatkan tekanan otak. Bantal terbaik adalah yang menopang leher belakang dengan kokoh, namun bagian kepalanya sedikit masuk ke dalam. Pertanyaan keempat yang paling sering ditanyakan. Dok, saya tidak punya tenaga jadi lebih nyaman tiduran seharian. Bolehkah begitu? Jawaban saya tegas tidak. Otot tubuh dan otak kita jika tidak dipakai akan berkarat dalam sekejap. Istirahat 20 menit setelah makan hanyalah tanda koma strategis demi menjaga aliran darah otak. Setelah tanda koma itu harus diikuti dengan kalimat bernama aktivitas. Banyaklah berjalan, banyaklah tertawa, dan jangan menyerah pada kegembiraan mempelajari hal baru. Itulah penyempurnaan metode kesehatan otak sejati yang saya sampaikan. Hadirin sekalian, rutinitas yang saya sampaikan hari ini bukanlah resep rahasia yang muluk-muluk. Ini adalah cara yang sangat masuk akal dengan memahami prinsip kerja tubuh kita dan hidup selaras dengannya. Tapi orang yang konsisten melakukan hal masuk akal ini selama 3 hari saja jumlahnya tidak sampai 1% di Indonesia. Saya dengan tulus berharap Anda menjadi tokoh utama dari 1% tersebut dan menikmati sisa hidup dengan pikiran yang jernih. Bagi Anda yang akan memulai rutinitas ini sekarang juga silakan tulis mulai atau angka 1 di kolom komentar. Satu kata yang Anda tinggalkan akan menjadi langkah pertama yang menguatkan tekad Anda. Selain itu, saling berbagilah ulasan praktik di kolom komentar dan saling menyemangati.
Melakukannya sendiri memang sulit, tapi jika bersama-sama pasti bisa berhasil. Saya akan terus mendukung perubahan Anda sampai akhir. Hadirin sekalian, kini saatnya mengakhiri materi panjang hari ini. Cerita yang saya sampaikan hari ini bukan sekadar saran santai untuk istirahat setelah makan. Itu adalah permohonan dan pengakuan paling mendesak dari saya sebagai seorang dokter kepada semua Ibu Sri di zaman kita yang hidup dengan modal kerja keras seumur hidupnya. Hadirin sekalian, Anda sudah bekerja sangat keras selama ini, membesarkan anak, membangun keluarga, berlari tanpa henti, tanpa sempat berbaring dengan nyaman. Bagaimana mungkin saya memahami sepenuhnya semua itu? Namun kini tubuh Anda, terutama otak Anda yang berharga menuntut haknya untuk beristirahat kepada Anda. Mari kita rangkum kembali pelajaran hari ini. Pertama, isi ulang daya otak dengan istirahat strategis 20 menit setelah makan. Kedua, ratakan jalan tol menuju otak dengan tidur, pose angkat tangan, dan postur duduk yang benar. Terakhir dan yang paling penting, dengan otak yang sudah terisi penuh, bergeraklah dengan lincah dan teruslah belajar. Hadirin sekalian, gambaran Anda yang saya impikan bukanlah sosok yang terbaring di tempat tidur, melainkan sosok yang setelah istirahat singkat dan mendalam, usai makan berjalan-jalan di taman dengan pikiran yang lebih jernih, dari siapapun belajar hal baru di balai warga, dan berinteraksi ceria dengan teman-teman. Istirahat 20 menit hanyalah pijakan agar Anda bisa menjalani 23 jam, 40 menit sisanya dengan lebih hebat. Jangan lagi menyiksa tubuh atas nama kerajinan, dan sebaliknya, jangan kehilangan vitalitas dengan bersembunyi di balik kata istirahat. Istirahat dengan baik dan bergerak dengan lebih baik. Perpaduan sempurna kedua hal inilah yang akan memandu Anda menuju jalan panjang umur tanpa penyakit. Mulai besok pagi saat membuka mata, hari Anda akan berbeda. Sekali regangan ringan saat bangun tidur dan 20 menit bersandar di sofa setelah makan bisa mengubah sisa hidup Anda sepenuhnya. Saya dengan tulus berdoa agar Anda bisa melihat cucu-cucu bermain dengan pikiran yang jernih, bercengkrama ria dengan teman-teman, dan menjadikan setiap hari sebagai hari yang penuh anugerah. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita panjang ini sampai akhir. Semoga ketulusan saya menjadi benih praktik nyata di dalam hati Anda. Kesehatan bukan dijaga oleh orang lain, melainkan pilihan Anda sendiri. Mulai hari ini, buatlah pilihan paling bijak untuk otak Anda. Saya, Dr. Agus Setiawan, sebagai dokter pribadi, Anda akan terus mendukung agar Anda semua bisa menikmati era umur 100 tahun dengan bahagia, tanpa rasa sakit dan dengan pikiran yang jernih. Sampai jumpa lagi di video kanal Sehat Itu Menyenangkan berikutnya. Semoga Anda semua sehat dan damai. Terima kasih.